Oke, materi selanjutnya mengenai resolution dalam DNS. Proses mapping dari nama ke alamat atau dari alamat ke nama nanti kita sebut sebagai name address resolution. Topik yang akan kita diskusikan yang pertama mengenai resolver ini. Jadi nanti ketika komputer itu meminta domain, dia akan menghubungi DNS client. DNS client nanti dia akan manggil atau berkomunikasi dengan DNS server. Nah, si DNS client yang nanti menghubungi DNS server itu nanti disebut sebagai resolver. Apabila nanti alamat yang dicari oleh komputer itu ditemukan, DNS server akan memberikan respon dengan mengirimkan alamat dari domain yang diminta. Begitu pula sebaliknya nanti bisa juga yang dicari adalah dari IP address ke domainnya. Proses resolusi nanti bisa dua cara ya. Yang pertama recursive resolution. Untuk recursive resolution apabila nanti alamat yang diminta itu tidak ada dalam server atau zone yang memiliki otoritas terhadap alamat tersebut, proses DNS resolution tadi akan diteruskan ya, akan dicari record alamatnya itu di server yang lain. Jadi misalnya ini dari klien akan mencari suatu alamat, misalnya ya ini macro.com, di situ ya, di sini dia terhubung ke zone edu ya, di sini tidak ada record dari alamat.com yang diminta, nanti dia akan diteruskan ke root server ya. Kemudian dari root server akan ke zone.com, kemudian ditemukan alamat macro.com ini, kemudian hasil resolusi alamatnya dikirimkan kembali ke klien ya, melalui zone.edu tadi. Kemudian proses resolusi alamat yang kedua bisa juga terjadi secara iteratif ya. Contohnya ini dari klien akan meminta data dari suatu alamat ini ya, misalnya ke sini dia akan menghubungi satu server dulu, DNS client atau DNS server di fhda.edu, ternyata di situ tidak ada. Kemudian klien akan meminta alamat yang sama ke zone yang lain atau server yang lain ya, di sini misalnya ke .edu, zone.edu, ternyata tidak ditemukan. Kemudian dia akan meminta kembali alamat yang sama ke root server ya. Kemudian ternyata di sini belum ada, dari root server dikembalikan, kemudian mencari ke zone yang lain misalnya .com di sini, baru kemudian dia didapatkan ya. Jadi kalau bedanya yang iteratif ini alamat yang diminta sama tapi dia menghubungi ke zone atau server-server yang berbeda, ke banyak zone atau banyak server. Sedangkan yang rekursif ini ya diteruskan tetap dari satu jalur ya, atau dari satu zone. Kalau tidak ketemu dilanjut ke server, dari server root server nanti diteruskan ke zone yang cocok. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya adalah DNS message atau pesan DNS. Pesan DNS ada dua tipe, query dan respon. Keduanya formatnya sama, tapi nanti untuk query hanya berisi header dan question record. Kemudian respon, DNS respon berisi header, question record, answer record, authoritative record, dan additional record. Nah, di sini bedanya hanya di answer, authoritative, dan additional record untuk respon. Kemudian untuk format header ada identification, number of record.
kemudian ada number of authoritative record, kemudian ada flags, isinya adalah number of unsure record dan number of additional record. Saya lanjutkan jenis record ya. Di sini ada dua tipe atau dua jenis record yang digunakan dalam DNS. Ada equation record dan resource record. Equation record itu ketika digunakan di question section ya, pada query dan respond message. Kemudian untuk resource record digunakan di answer authoritative additional information, maksud saya di answer authoritative dan additional information pada respond message. Nah, kemudian selanjutnya adalah registrar. Bagaimana kita menambahkan domain baru ke dalam DNS? Ini bisa dilakukan melalui suatu registrar. Ini adalah entitas komersial, biasanya berupa ini ya, perusahaan yang dia apa ya istilahnya ini, dikelola atau diberikan hak oleh ICANN ya. Nanti registrar akan memverifikasi kalau domain yang diminta itu unik, harus tidak ada atau belum pernah digunakan. Kemudian nanti baru dimasukkan ke suatu database DNS. Untuk menambahkan domain nanti ada biayanya gitu ya. Kita bisa ya, misalnya nanti mau membuat web, kemudian kita mau menggunakan nama kita sebagai alamat ya, atau sebagai domain begitu. Itu nanti kita bisa menambahkan ke registrar ya, agar bisa kita gunakan di website kita. Ya, selanjutnya Dynamic Domain Name System atau DDNS. DNS master file harus diupdate secara dinamis ya. Nanti untuk keperluan tersebut digunakan Dynamic Domain Name System atau DDNS. Dalam DDNS ketika suatu ini ya, binding atau hubungan ya nanti atau mapping itu ya antara nama dan alamat itu ditentukan, informasi akan dikirim biasanya melalui DHCP ke primary DNS server. Kemudian primary server mengupdate zone, secondary server kemudian diberi notifikasi ya kalau ada perubahan tersebut, baik secara aktif atau secara pasif. Kemudian yang terakhir ini adalah enkapsulasi. DNS bisa menggunakan protokol UDP atau TCP. Untuk port yang digunakan keduanya sama, yaitu port ke 53 ya. UDP digunakan ketika ukuran dari respon message kurang dari 512 bytes ya. Sedangkan kalau nanti ukurannya lebih dari 512 bytes digunakan koneksi TCP ya. Demikian untuk materi domain name system. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.